Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, Rosidin. Saya akan memberikan penjelasan atau memberikan contoh bagaimana cara membuat CRUD sederhana, yaitu create, read, update, delete menggunakan Spring JDBC di NetBeans. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans IDE versi 7. Ya, silakan dibuka dulu NetBeans IDE versi 7-nya, atau yang lebih tinggi juga bisa ya, misalkan versi 8. Oke. Nah, di sini kita pilih file new project. Nah, pilih Java ya kategorisnya. Kemudian di project ada Java application. Kemudian next. Tunggu beberapa saat. Ya, misalkan kita mau kasih nama CRUD sederhana lah ya. CRUD sederhana. Nah, terus finish ya. Tunggu sampai proses pembuatan project selesai. Oke, kalau sudah, kita akan lihat di sini udah terbuat nama projectnya CRUD sederhana. Kemudian kita akan bikin package-nya ya. Contoh di sini saya bikin nama package-nya main. Kemudian bikin langsung aja ya, mungkin bikin Java frame formnya. Nah, misalkan frame barang, saya mau membuat pendataan data barang, pengolahan data barang ya. Kemudian saya dialog, misalkan barang unit dialog. Nah, kemudian bikin Java kelas pojonya namanya barang. Oke, kemudian bikin lagi barang tabel model untuk menampilkan tabel data di data tabel. Terus bikin Java interface-nya. Oke, kalau misalkan di sini klik kanan new belum ada, bisa pilih order ya. Nanti di order kita bisa lihat ada Java. Nah, di Java ini ada Java class, Java interface, Java enum dan lain-lain. Nah, kita bikin Java interface dulu. Namanya barang DAO. DAO itu data access object. Kemudian kita bikin Java kelas lagi namanya barang DAO IMPL atau implement. Langsung aja implement ya, barang DAO implement. Terus kita bikin untuk ambil data, menampilkan data di database ya, barang row mapper misal. Oke. Terus kita bikin lagi Java class untuk koneksi. Jadi ini nanti apa namanya untuk koneksinya ya. Oke, atau kita bisa bikin beberapa package dulu aja ya. Ini kan misalkan kita taruhlah bikin 2 package ya. Ya ada. Oke, kita bikin 2 package dulu. Misalnya ada supplier.
sama customer. Nah, ini saya mau kasih contoh yang apa namanya, yang data barang dulu ya. Nah, nanti satu lagi barang. Nah, kalau ini mau dipindah ke sini, ini bisa pakai, ini di blok ya, pakai kontrol ya, atau pakai shift. Nih diklik dulu, terus pakai shift, diklik pakai shift, klik kanan, di cut ya, di cut aja. Nah, ini pindahin ke barang, klik kanan, paste, pakai move aja yang ini ya. Refactor juga bisa sih, coba refactor. Betulnya kalau langsung refactor belum pengaruh ya, pakai move biasa juga bisa sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita tadi coba pakai refactor. Oke, udah jadi. Nah, nanti ini maksudnya saya bikin beberapa apa namanya, package ya. Jadi nanti yang customer sama supplier juga sama seperti ini ya. Nanti tinggal yang supplier ada supplier, kemudian supplier DAO, supplier DAO implement, supplier role mapper, supplier table model, supplier unit dialog, frame barang apa, frame supplier dan lain. Yang customer juga sama. Nah, ini kita kasih namanya main. Jadi si fungsi main ini nanti untuk manggil ya, untuk manggil frame utama. Cuman kita nanti belum pakai ini dulu karena kita akan mempraktekkan ini aja, untuk data barang aja ya. Oke. Nah, untuk koneksi nggak apa-apa, saya simpan di sini. Kemudian untuk database, klik kanan, bikin database XML di sini. Namanya database. Nah, sebentar. XML coba pakai yang ini. Nanti kita bisa ganti sih isinya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa bikin koneksi apa namanya, untuk koneksi ya, maksudnya koneksi ke database-nya. Konfigurasi database-nya mulai dari URL atau link ke database-nya, kemudian username, password-nya, sama nama database-nya di sini. Ya, jadi silakan dibuat seperti ini untuk apa namanya, database-nya ya. Ini saya ganti dulu. Misalnya db toko ya, db_toko. Nah, ini username passwordnya disesuaikan ya. Jadi ini silakan dibikin mulai dari bins-nya, kemudian bin ID-nya. Ya, ini bin ID untuk data source, kemudian ini bin untuk transaction manager. Ini untuk header-nya ya. Ya. Selanjutnya kita akan bikin dulu ya database. Kalau saya di sini menggunakan MySQL query browser. Untuk bikin database dan tabelnya bebas aja ya, tergantung kebiasaan. Oke, login dulu menggunakan username dan password di sini. Mengkondisikan dengan koneksi database masing-masing ya. Nah, saya cek dulu di sini udah ada belum ya db toko. db_toko udah ada ternyata. Jadi ini saya hapus aja dulu ya. Atau saya lihat dulu yang udah ada. Seperti ini. Oke, ini db tokonya udah ada. Tabel barangnya sudah ada. Kategori. Nah, cuma ini akan saya hapus dulu ya. Jadi saya hapus semua aja dulu ya, karena saya akan bikin yang baru.
hapus dua-duanya nih, dua-duanya harus dihapus. Oke, ini klik 2 kali aja. Nah, di sini saya akan bikin tabel baru, misalnya tabel underscore barang, enter. Nah ini ID barang. Jadi ini saya akan kasih contoh bikin satu tabel dulu ya, bikin satu tabel aja dulu. Kode barang, nama barang, harga beli misalnya, harga jual. Oh sorry, ini harga jual double. Harga beli double, kode barang varchar, nama barang varchar. Nah misalkan tanggal expired lah. Nanti untuk tanggal expired di Java-nya saya akan menggunakan JCalendar ya. Ya mungkin ini dulu aja buat sampel ya, contoh sebenarnya banyak, misalkan tersedia atau tidak, nah ya gitu. Tapi ini saya akan kasih contoh seperti ini aja dulu. Ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 field, 6 kolom. Harus di apply. Oke. Oh ya, ada yang kelewat di tabel barang itu. Untuk ID barangnya kan sudah integer, maksudnya udah primary key ya ini. Kemudian auto increment, artinya auto increment dia menambah secara otomatis ya, menambah secara otomatis. Nah untuk kode barang kita bikin unik aja ya, karena kalau kode barang itu nggak boleh sama ya, kita buat namanya kode barang. Nah ini kita tarik ya, drag and drop ke sini di index kolom. Nah di index key-nya kita bikin set unik ya, kemudian apply. Oke, sudah berhasil. Kita bikin tabel, nama tabel barang. Nah selanjutnya kita di Java-nya, di NetBeans-nya bikin field ini ya. Oke, di Java class pojok, privat integer ID barang, privat integer kode barang, privat sorry ini string ya, tadi kan varchar ya di SQL nya. Kemudian privat string lagi nama barang. Nah kemudian privat double ya, di database MySQL kan tadi double, di Java bisa ada double juga. Privat double harga beli, privat double harga jual. Satu lagi privat date nya kita pakai Java titik util date ya. Nah yang ini tanggal expired. Oke. Nah nanti di sini kita bikin getter dan setternya ya. Bisa klik kanan, pilih insert code ya. Nah pilih getter and setter. Nah ini dicentang semua, klik generate. Nah ini sudah jadi untuk Java kelas Bojo ya, untuk barang. Kemudian di barang DAO jadi barang DAO kita bisa pertama membuat input data. Nah kita panggil nama barangnya, insert misal sininya barang B ya, titik koma. Terus kita akan membuat lagi untuk
update data. Misalnya barang update, di sini barang B misal, di koma, terus kita akan membuat fungsi hapus data. Kita bikin prosedur namanya void, misalkan delete, sini barang B lagi. Nah, satu lagi terakhir, menampilkan data. Kita akan buat list ya, list yang ini namanya barang get all misal. Nah, di sini seperti ini ya. Ya, selanjutnya kita akan membuat barang DAO implementnya ya. Nah, dibuka Java kelas barang DAO implementnya. Di sini kita panggil implement, kontrol spasi, panggil barang DAO. Nah, pilih yang ini. Terus kita buat implement all abstract-nya. Nah, akan langsung dibuat insert, update, delete, dan get all. Kemudian kita jangan lupa menambahkan library di sini. Klik kanan library untuk MySQL. Ya, MySQL sama Spring JDBC, Spring Framework 3 yang ini ya. 1, 2, ini pakai control klik ya, control klik. Nah, ya, jadi ada 2, MySQL JDBC driver sama Spring Framework versi 3. Kemudian add library. Nah, setelah itu kita buat di sini variabel ya, namanya JDBC template ya. Nah, sebelum kita buat variabel ini, kita bikin dulu koneksinya ya, diisi dulu ya. Di sini kan belum diisi nih koneksinya. Nah, ini diisi dulu koneksinya. Ya, di sini kita bikin namanya static application context. Ya, pilih yang ini ya. Kontrol spasi, pilih yang konteks, nama dengan null. Oke, jangan lupa titik koma. Kemudian buat di sini ada public static JDBC template, kontrol spasi ya. Nah, pilih yang ini, ini get JDBC template. Kemudian kita buat init kontennya, init konteksnya ya. Nah, sebelum dibuat kita buat fungsi dulu. Ini kan fungsi return template. Nah, di sini sorry, ini ada yang kurang. Buat dulu JDBC template nih. Oke, saya ulang ya, ini hapus dulu, saya ulang. Pertama bikin dulu init konteksnya ya. Init konteksnya tuh di sini nanti ada privat static void init konteks. Jadi untuk inisialisasi konteks ya, ini kurung awal buka,
Jadi jika if konteksnya sama dengan 0, ini mencari file konfigurasi database ya. Kalau 0 tuh dia panggil konteksnya sama dengan new class pet. Class petnya ada di mana gitu kan. Nah, misal kita pakai ini, nah kita menempatkan database-nya kan, database XML-nya ada di main seperti ini ya. Oke, nah nanti di sini kita panggil init konteks, kontrol spasi. Terus setelah init konteks kita bikin apa namanya, drivernya, driver manager data source. Ini data source sama dengan driver manager data source konteks titik get bin, ininya data source. Kemudian kita bikin JDBC template-nya, template new JDBC, ininya data source. Kemudian return untuk mendapatkan fungsi JDBC. Oke, seperti ini ya. Oh sorry, JDBC return template, sorry. Oke, kemudian kalau udah ini init konteks sudah dibikin untuk ini dipanggil. Nah, kita akan bikin application konteksnya, public static void public static application context. Get context, kurang buka ya, init context return context. Oke, ini sudah selesai. Untuk get konteksnya, kemudian kita akan bikin lagi get konteks yang kedua. Jadi ada dua get konteksnya, public static application ini get konteks lagi, string config file name, kontrol buka, enter, return new class pet lagi. Nah, ininya config, sorry, yang ini enter. Nah, yang ininya config file name. Jadi ada dua get konteks, yang ini langsung ke sini ya. Kalau kosong konteksnya langsung manggil ini. Kalau ada dia langsung ke sini. Oke, ini untuk koneksinya ya. Jadi koneksi sudah, database juga sudah ini. Nah, kita akan panggil di sini untuk apa namanya, koneksi JDBC template-nya. Nah, di sini kita bikin variabel
privat JDBC template sama dengan koneksi titik get JDBC template. Nah, di sini tambahkan final. Kenapa ditambahkan final? Karena akan memanggil secara global ya. Jadi nanti si variabel B ini bisa dipanggil secara global. Nah, kita buat lagi final string SQL misalkan untuk insert data barang ya, insert into tbl underscore barang. Nah, yang di input itu kan tadi kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, tanggal expired. Values. Nah, values ini berapa parameternya? 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 yang di input, 5 parameter. Berarti ini input tanda tanya ada 5. 2 3 4 5. Oke. Seperti itu. Ya. Terus bikin key holder. Oh sorry, ini belum ada di koma dulu. Key holder. Nah, pakai yang ini. Sama dengan new generate key holder. Ya, yang ini. Terus buat JDBC template-nya, panggil titik update new prepared. Nah, yang ini enter. Nah, ketika ini di enter kan langsung bikin seperti ini ya. Nah, nanti di sini kita tambahin key holdernya. Jadi si key holder ini buat manggil ID yang auto increment itu ya. Oke. Nah, terus ini B titik set ID barang, panggil key holdernya titik get key titik integer value. Oke. Kemudian di return B ya, seperti itu. Nah, ini untuk preferred statementnya isinya adalah parameternya ya, parameternya. Nah, di parameter kita panggil prepared statement, misalkan prepared stmt, disingkat aja nama variabelnya, sama dengan connection itu. Di sini koneksinya ctn ya, atau kita bisa di rename Ctrl R ya, Ctrl R con aja, connection ini con titik preferred, sorry ini salah ya, titik preferred statement, pakai yang ini. Ininya kita panggil prepared statement lagi, titik return generate key, return generate key ya. Oke, seperti ini. Kemudian
di return dulu aja, return prep statement ya, jadi supaya nggak error bisa langsung panggil returnnya. Kita cek nih ada error apa nih. Oh, di sini salah. Ini bukan bukan prepare call ya, tapi prepare statement. Sorry ini. Nah ini ya, yang ini yang betul. Kemudian kita panggil set kode barang ya, set string di sininya parameter ke satu itu b titik get kode barang. Nah dan seterusnya. Nah yang parameter kedua get nama barang. Yang parameter 3 pakainya double ya, double get harga beli. Yang ini sama, get harga jual. Ini ya parameter 4. Terus satu lagi yang tanggal. Oh sorry, ini kayaknya kalau tanggal nggak support ya, nggak support. Nah, jadi ini akan saya rubah lagi. Ada kesalahan. Soalnya kalau kita paksakan di sini b titik get, coba tanggal expired bisa nggak ya? Nah ini ada error. Ada errornya itu karena nih date-nya tuh apa ya, parameter date-nya itu kan tanggalnya itu adalah java titik util date ya. Jadi kita coba tambahin date di sini, bisa nggak ya? Nggak bisa ya, nggak bisa karena ininya tuh set date-nya ya. Ini nggak bisa. Tadi saya akan bikin insert seperti ini tapi nggak bisa. Nah berarti ini saya hapus lagi ya, ini saya hapus lagi. Kita akan ganti pakai yang cara satunya ya, cara yang satunya. Oke, jadi ini kelemahannya kalau kita pakai key holder itu untuk tanggalnya nggak support ya. Jadi ini kan saya rubah, ini saya hapus lagi, ini yang finalnya dihapus. Nah ini buat aja dulu return B lah ya. Nah di sini kita tambahkan variabelnya ya, kita tambahkan variabelnya. Ini kayaknya ada yang kurang. Kita tambahkan sekitar 5 ya, 5 variabel lagi. Privat application konteksnya sama dengan koneksi titik get konteks. Kemudian privat data source-nya, pakai yang titik SQL. Jadi pakai ini data source. Yang ini nih pakainya ini ya, jangan salah import ya. Data source
sama dengan data source context titik get bin. Nah, get bin ini kan manggil yang di file XML itu ya, namanya data source. Terus kita bikin lagi private platform transaction manager sama dengan platform transaction manager konteks titik get bin. Diisi transaction manager seperti itu. Nah, terus kita tambahkan lagi variabel transaction definition ya, ini transaction definition. Terus satu lagi private transaction status, ini ya status. Nah, ini fungsinya itu kita akan menggunakan transaction di MySQL ya, karena kalau cara yang ini kita manggil ID-nya itu memanggil ID barangnya dua query ya. Nah, di sini kita panggil getternya, getter untuk si data source sama platform transaction manager ya. Di data source sama transaction managernya kita panggil getternya. Oke, seperti ini. Nah, nanti untuk insert seperti biasa tadi kita buat string SQL insert into ya, ini query untuk input data barang, insert into tabel underscore barang, kemudian yang diinput adalah kode barang, nama barang, karena ID barangnya nggak usah dimasukin karena udah auto increment, harga beli, harga jual, tanggal expired. Oke. Values 2 3 4, parameternya ada 4, 1 2 3 4. oke, titik koma. Terus kita panggil dulu transaction definitionnya ya, sama dengan new definition default kontrol spasi default transaction definition yang ini. Oke, kemudian kita panggil status transaksinya gimana gitu kan. Status sama dengan transaction manager titik get transaction. Oke. Nah, kita akan bikin try catch ya. Try catch, ketik aja try kontrol spasi, nah yang ini. Oke, try catch. Nah, di dalam try catch kita panggil JDBC template-nya titik update yang ini, SQL,
titik get apa namanya, kode kok PCB ya, B titik get kode barang, koma B titik get nama barang, koma B titik get harga beli, koma B titik get harga jual, koma B titik get tanggal expired. Nah, ini untuk input, memasukkan input datanya ya, variabelnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Nah, ini ya kurang nih, 1 2 3 4 kurang 1 ya, seperti itu. Kemudian di bawah update kita panggil set ID barangnya, karena primary apa namanya, auto increment. Nah, kalau kita mau mendapatkan si ID barang itu, kita bikin satu lagi query JDBC template. Ini langsung di sini aja query-nya, query for integer. Nah, seperti ini. Query-nya adalah select max ID barang from tabel barang ya, seperti ini. Kemudian kita buat transaction manajernya, di sini dipanggil titik commit. Nah, jadi yang status awalnya apa namanya, transaksi manager diinisialisasikan, kemudian di try-nya itu dimasukin commit. Jadi apa namanya, dikonfirmasi ya maksudnya. Nah, nanti di catch-nya itu kalau gagal ya, kalau gagal misalkan query-nya salah atau salah satu query-nya salah, itu dilempar ke sini di exception, di rollback status. Nah, oke. Seperti itu sih untuk inputnya ya. Jadi untuk input barangnya di query-nya seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang update. Yang update kita buat dulu query-nya. Update tabel barang, set kode barang sama dengan tanda tanya, koma nama barang dengan tanda tanya, koma harga beli dengan tanda tanya, koma harga jual sama dengan tanda tanya, koma tanggal expired dengan tanda tanya, koma satu lagi update tabel barang set. Ini yang mau dirubah 1 2 3 4 5 where ID barang sama dengan tanda tanya, belakangnya titik koma. Kemudian di sini kita panggil JDBC template titik update SQL. Di sini kita panggil p titik get kode barang, kok p ya, b titik get kode barang, koma b titik get nama barang, koma b titik get harga beli, koma b titik get harga jual, koma
B titik get tanggal expired. Oke. Nah, di sini di return dapatkan nilai B. Kemudian yang delete kita langsung bisa pakai JDBC template titik update. Kalau mau dibikin query lagi di sini seperti biasa string SQL ya, harus dibikin query-nya. Untuk hapus delete from table barang where ID barang sama dengan tanda tanya ya. Nah, ininya ID barang free. Nah, nanti di sini seperti biasa nih, kontrol spasi update pakai yang ini ya. Terus ininya B titik get ID barang ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bikin apa namanya, get all itu menampilkan barang, menampilkan data barang. String SQL sama dengan select bintang from tabel underscore barang. Nah, ini untuk menampilkan data barang. Oke. Nah, kalau mau di order by kita tambahin aja order by berdasarkan nama gitu, diurut berdasarkan nama barang bisa, atau kalau enggak ya order by-nya berdasarkan ID seperti ini kalau berdasarkan ID. Oke, kemudian di sini kita akan buat row mappernya dulu ya. Barang row mappernya kan kita udah buat di sini. Nah, si barang row mapper ini kita isi apaan gitu, diisi dulu di barang row mappernya. Oke, di sini kita tambahkan implement row mapper. Ya, ini dihapus. Jadi yang row mapper ini pakai Spring ya, Spring Framework juga. Oke, terus kita buat ini ada implement ya, implement. Nah, implementnya kita buat di dalam implement, kita panggil barang yang ini B sama dengan new barang. Nah, selanjutnya apa aja sih yang mau ini kasih return dulu ya, yang mau ditampilkan. Nah, di sini ya B titik set ID barang kan yang ditampilkan, terus panggil rs titik rs sudah selesai ya, get integer. Nah, ininya diisi ID barang. Nah, terus untuk kode barang rs titik get string kode barang dan seterusnya. Ini nama barang. Yang ini nama barang ya, diganti dulu ya. Nah, yang ini harga beli. Untuk harga beli ini tipe datanya double, nih ganti double, get double. Ininya harga beli. Nah, ini di copy jadi harga jual. Satu lagi adalah tanggal expired.
ya, kita panggil set tanggal expired. Ininya get date. Oke, seperti ini ya. Jadi nih untuk barang raw mappernya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa panggil di sini ya. Kita bisa panggil barang raw mappernya. Ini misalkan pakai mapper sama dengan new barang raw mapper, return jdbc template titik query. Ya, seperti ini ya. Jadi udah selesai bikin Japa kelas untuk YO implement, koneksi barang raw mapper dan barang DAO. Ini pakai Ctrl Shift I aja supaya dihilangin secara otomatis import yang tidak digunakan. Oke, selanjutnya kita akan bikin di Japa kelas lain itu adalah apa namanya, barang tabel model ya. Jadi ini kan udah semua, ini udah semua, ini di close aja yang udah dikerjakan supaya tidak terlalu banyak. Nah, sebelum ke barang tabel model, kita ada yang ketinggalan, Japa kelas satu lagi namanya barang controller. Jadi untuk mengontrol CRUD-nya ya, CRUD-nya. Nah, di main juga kita kurang nih. Kita bikin dulu deh. Pakai di mainnya klik kanan, new, cari jpanel. Jpanel form misalkan CRUD panel. Nah, nanti di CRUD panel itu kita tambahkan 4 buah tombol. Nah, ini misalkan tambah, nah, kita tambahkan button lagi, ubah misalnya bahasa Indonesia, hapus, segarkan. Segarkan dulu, di refresh datanya ya. Nah, ini kita blok 4-4-nya, panjangnya disamain, same size, same width. Oke. Nah, ini tarik aja kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di navigator ya, di inspektor, di jpanelnya klik kanan, pilih set layout, pilih yang border ya. Oh, bukan border, saya ulang. Klik kanan, set layout, bukan cut juga, apa ya, saya lupa nih. Klik kanan, set layout, pilih yang grid layout ya, grid layout. Nah, nanti yang button ininya namanya ganti, yang button 1 klik kanan namanya button simpan, atau bisa button tambah, yang button 2 diganti namanya jadi button ubah. Yang ini kita ganti, yang button 3 jadi button hapus. Yang button keempat kita ganti namanya jadi button segarkan.
Oke, jadi ada 4 button. Nah, di source code-nya kita bikin getter untuk si CRUD yang ini ada 4. Oke, seperti ini. Jadi CRUD panel sudah jadi ya. Nah, selanjutnya kita bikin dulu barang tabel model. Ya, selanjutnya di barang tabel model kita extend ke abstrak table model. Nah, terus kita implement ya. Sini implement all abstract. Nah, di sini kita bikin header. Membuat header di tabel. Nah, kita panggil list. Nah, listnya yang ini. Barang, kontrol spasi ya. List sama dengan new array list. Kontrol spasi ya. Kemudian menampilkan data di tabel. Sorry, ini salah. Ini menampilkan data di tabel tuh ini. Sorry. Nah, headernya ini string header. Nomor, nama, kode ya, kode barang, nama barang, harga beli ya, harga jual. Ya, kode barang, nama beli, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, tanggal expired. Ya, ini contoh untuk menampilkan data barang di tabel ya, bikin tabel modelnya. Terus yang ini get row count-nya kita isi return list titik size. Yang ini kita isi return header titik length. Nah, yang ini kita bisa langsung isi sih pakai yang get follow up-nya. Pakai switch. Ini default di return 0. Cache 0.
di return row index plus 1. Nah, terus case satunya kita panggil get apa namanya, list ya, list get indeksnya row index titik get kode barang. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini nama barang case 2. Nah, di case 3 return list get harga beli. Kita copy harga jual. Oke. Terakhir adalah tanggal. Nah, terus kita tambahin di sini public string get column name integer column. Return header di dalam arraynya kolom. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini untuk barang tabel model. Selanjutnya untuk set datanya ya, kita akan buat dulu ada tambah data barang kan di sini, menambah data pada baris tabel. Public void add barang. Ini pakai list add b var table row insert list titik size min 1 list titik size min 1. Kemudian menghapus data pada baris tabel. Public void remove barang, misal integer index list titik remove index var table row delete. Ini index. Oke, terus merubah data pada baris tabel. Public void set barang
integer index, koma barang. Kurang buka, enter, list titik set index, koma b, file table row update index. Nah, kemudian mendapatkan data pada baris tabel. Mendapatkan data pada baris tabel sesuai ID barang. Public barang, public barang, get barang, integer index. Return list titik get index di koma. Oke. Kemudian kita akan membuat mendapatkan data ya, mendapatkan data pada tabel keseluruhan, mendapatkan data keseluruhan dari tabel. Public list barang, get list. Return list titik get. Sebentar, ini barangkali ada yang salah. Ini cukup list aja ya, ini cukup listnya aja. Oke, seperti itu ya. Jadi ini untuk barang tabel modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tadi udah bikin untuk entitas barang DAO, barang DAO implement, barang raw mapper, barang tabel model. Nah, sekarang kita akan langsung desain ya, mulai dari frame barangnya, frame barang, kemudian barang unit dialog. Nah, di frame barang kita buat dulu desain seperti ini. Ini namanya cari, kasih nama cari labelnya. Ini kita kosongkan. Nama variabelnya teks cari. Kemudian kita tambahkan tabel di sini ya. Oke. Di tabel ini kita kasih nama, ini namanya table data. Oke. Nah, kita clean and build dulu, klik kanan di nama project, clean and build.
supaya kita nanti bisa mengambil CRUD panelnya ya. Tunggu sampai selesai CRUD panelnya. Nah, kemudian kalau udah selesai kita tarik CRUD panel ini. Nah, oke. Nah, ini kita pakai ini supaya ikut tinggi ya, responsif jadinya. Ini di tengah atau ini di pinggir kali ya, pinggir. Ya, seperti ini ya untuk frame barang. Nah, kemudian di barang unit dialog ketika kita masukkan pertama kode barang. Oke. Teks kode barang. Ini pakai Ctrl D aja ya, duplikat. Teks nama barang. Ini kode barang. Nama barang. Untuk harga kita bisa pakai formatted field. Teks harga beli. Ini harga beli. Nah, harga beli kan sama tipenya ya. Ini di blok aja 2, Ctrl D untuk duplikat. Ini ganti harga jual. Teks harga jual. Oke. Nah, ini di same size, same width-nya disamain. Terus kita buat satu lagi button. Oh ya, ini ada satu lagi tanggal ya. Tanggal. Nah, untuk tanggal kita menambahkan komponen JCalendar. Nah, caranya. Nah, oke, kita langsung lihat di contoh sebelumnya. Di saya itu ada contoh ya, misal di sini. Nah, di sini saya udah ada libs untuk JCalendar. Nah, ini di copy aja, ini di copy, kemudian dipaste ke sini ya, ke sini. Jadi di project yang tadi ya, yang CRUD sederhana, jadi ada buat folder lib. Di folder libnya itu ada JCalendar 133 ya, yang di project itu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini udah ada karena tadi barusan kita tambahkan. Nah, caranya di tools ya, pilih palette, pilih swing awt komponen, pilih controls, add from jar. Nah, di sini di NetBeans project ya, saya kan bikinnya di NetBeans project. Ada CRUD sederhana, libs. Nah, ini di libsnya kita ambil yang JCalendar, pilih JDate chooser, pilih next, pilih swing controls, pilih finish. Nah, udah ditambahkan di sini. Tinggal kita pilih, tempatkan di sini ya. Nah, seperti itu ya
untuk menambahkan tanggal. Ini kita kasih aja namanya tadi teks tanggal expire ya, seperti itu. Ini namanya simpan. Kita ganti namanya button simpan. Oke. Nah, yang frame barang kita bisa buat getternya dulu ya. Buat getternya dulu, terus kita akan menambahkan beberapa variabel di atasnya. Oke, setelah kita membuat desain, nah ini kita ganti dulu ya. Jadi CRUD panel. Nah, kita isi source code-nya ya. Source code-nya pertama kita buat 3 variabel. 3 variabel, pertama fakultas tabel model. Kok fakultas? Barang tabel model. Ini ya tabel model. Kemudian kita buat controllernya. Kemudian kita buat unit dialognya. Oke. Terus kita di sini akan bikin nama variabelnya init var ya. Buat set title misalkan data barang. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut dilengkapi init var-nya, terlebih dahulu kita akan buat dulu getternya ya. Getter untuk di sini pakai alt insert ya, atau klik kanan insert code, pilih getter, pilih CRUD panel, get tabel data, tabel model, sama teks cari, terus generate. Oke, nah ini udah kita buat getternya. Kemudian kita akan bikin fungsi untuk pencarian ya di sini. Namanya public void filter tabel string text. If text titik trim titik equalsnya ignore case ya, equal ignore case. Nah, kalau kosong maka diisi tabel row sorternya, table row sorter. Ini kontrol spasi ya, biasa ya. Terus ketik
tabel model ini, kemudian tabel data titik get row sorter titik set row filter. Nah, filternya 0 ya kalau kosong teksnya ya. Else itu kalau ada table row sorter table model tabel data titik get row sorter titik set row filter. Ntar, ada yang salah nggak ya? Set row. Table data titik get row sorter. Oh, ini nih. Titik set row filter. Nah, di filternya ketik row filter titik regex filter. Nah, regex filternya kita kasih kode seperti ini. Plus teks. Oke. Ini kita hapusin di chestnya. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk frame barang ya, ditambahkan filter tabelnya dulu. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan codingan pada barang controller ya, barang controller dan barang unit dialog. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu shortcut di barang controller ya. Ini kita pakai implement action listener. Nah, kemudian tambahkan implement all abstraknya. Kita buat private frame barang, private barang unit dialog. Kita bikin konstruktor 2. Nah, balik lagi ke frame barang. Di frame barang, nah sorry, di barang unit dialog dulu ya. Di barang unit dialog ya, di source nya kita ubah namanya frame barang parent.
ini dihapus, ini kita komentarin titik set modal true, ditambahkan set modal true. Ini kan ada error nih. Nah, error ini kita buang mainnya karena si barang unit dialog ini kita nggak perlu main. Nah, kita sekalian bikin getternya deh, getter di barang unit dialog, yaitu button simpan, teks harga beli, teks harga jual, teks kode barang, teks nama barang, teks tanggal expired. Kita bikin getternya di sini. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa inisialisasi untuk barang unit dialog sama dengan new barang unit dialog. Controllernya sama dengan new controller. Oke. Kemudian tabel datanya kita bikin set auto resize ya. Tabel titik auto resize off, jadi nggak bisa digeser-geser ya. Kemudian tabel row sorternya sorter sama dengan new tabel row sorter, tabel model, tabel data kita isi set row sorter, tabel datanya diisi lagi setelah row sorter di set model. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk fungsi teks cari, jadi ketika diklik cari, pilih get dokumen, titik add dokumen listener, new dokumen listener. Nah, seperti ini otomatis. Nah, ini kita panggil filter tabelnya, filter table teks cari titik get text trim. Nah, kita copy ini, insert update, remove update, change update, panggil filter tabelnya ya, seperti ini. Kemudian di bawah sini kita tambahkan CRUD panelnya, CRUD panel untuk get button tambah ya, button tambah, tambahkan add action listener, add action listener, controller, tambah, edit, hapus, segarkan. Ini ganti ubah ya, bukan edit, tambah, ubah, hapus, segarkan. Oke. Jadi untuk apa namanya si CRUD panelnya ditambah action listener di sininya. Nah, nanti tambahkan lagi tabel data titik add mouse listener. Jadi ini fungsinya mouse listener nih, kalau kita klik 2 kali di tabelnya, klik 2 kali di tabelnya, itu akan melakukan actionnya ya, aksi. Nah, ini di sini tambahkan
sorry ini salah, saya ulang listener, ini mouse event, jadi diklik ini set, oh salah tabel data add mouse listener, new mouse adapter. Oke. Kemudian ini ke bawahkan, terus add mouse listener, mouse clicknya ya. Ini harusnya bisa otomatis, tadi nggak otomatis ya. Coba lagi, ulangi. New mouse adapter. Nggak bisa ya. Ini manual, public void mouse clicked mouse event Oke. Nah, jadi nanti yang diklik 2 kali itu adanya di mouse event ya. If get click count ya sama dengan 2, maka ini diisi. Ini nanti ada isian lagi tambahan di manggil controller ya. Nah, di controllernya ditambahin dulu. Nanti si controllernya dipanggil di sini kan. Ya, ini controllernya edit gitu kan, edit, ini refresh. Nah, nanti ditambahkan dulu source code refresh controller sama edit controller. Nah, ini buat aja dulu controller, ini edit controller ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat di barang unit dialognya ya. Oke, selanjutnya di barang unit dialog kita tambahkan source code-nya ya. Tambahkan source code-nya di sini. Privat barang controller sama dengan barang controller ya, ini privat barang DAO implement sama dengan new barang DAO implement privat barang. Oke, nah terus di sini ini masih ada error apa nih? Oh, ininya belum. Barang DAO IMPL. Oke, seperti ini aja. Terus kita tambahkan set location relative to buat di tengah ya. Ini ya, parent. Button simpan, add action listener
controller. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin fungsi escape ya. Fungsi untuk keluar dari dialog setelah menekan shortcut escape. Protected root pen. Treat root pen. Root pen. Return root pen. Nah, ini kita klik tambahkan override. Oh, root pen-nya kita ganti. Nah, root pen gini aja. Oke. Terus tambahkan keystroke. Keystroke get keystroke. Escape. Abstract. Abstract action. Titik action. Oh, sorry. Abstract action action listener-nya ya. Sama dengan new abstract action. Oke. Koma. Nah, kita isi di action performance-nya itu nanti adalah set visible false. Nah, di sini ada input map sama dengan root pen titik get input map. Nah, diisi di get input map-nya C komponen titik when in focus window. Nah, di bawah input map titik put stroke. Nah, ininya titik escape. Nah, kemudian root pen-nya get action, root pen ini titik get action map ya, titik put ini escape, ini action listener. Oke. Jadi ini untuk fungsi escape. Kemudian kita tambahkan di sini untuk public ya, public barang tambah barang.
barang sama dengan buat 0 dulu, button simpan, set text simpan, teks kode barang di request fokus in Windows. Nah, kemudian kita panggil reset ya. Reset nanti kita bikin dulu. Reset tambah barang. Ini masih error karena kita belum tambahkan. Tambah barang, nanti set visible true. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian kita panggil return barang. Oke. Kemudian kita buat lagi public barang, ubah barang. Nah, di sini this barang, oh sorry, ini ada ininya, barang ya, seperti ini. Ini return barang lagi. Di sini kita buat button simpannya, set teks ubah. Oke. Set visible true. Nah, nanti kita panggil reset lagi ya. Nah, cuman di sini kita buat fungsinya, fungsi 2 resetnya ya, ada reset untuk tambah, ada reset untuk edit. Nah, kita buat reset untuk apa namanya, ubah dulu. Public void reset string title, string kode barang, string nama barang, double harga beli, double harga jual, sama date tanggal ya, date tanggal expired. Oke. Ya, berkurang buka, enter. Terus kita buat di sini set title-nya, teks kode barang titik set teks, teks nama barang titik set teks, teks harga beli titik set value, teks harga jual titik set value, teks tanggal ya, tanggal expired titik set date. Nah, oke, seperti ini. Kemudian ini kita yang ubah
Oh, sebelum ini kita bikin lagi reset satu lagi. Public void reset satu lagi. String title. Reset title kode barang ini kita panggil null. Untuk double-nya 0D ininya date-nya new date ya, seperti ini. Nah, baru di reset yang ini kita panggil yang ubah kayak yang ini ubah barang, ini barang titik get kode barang, barang titik get nama barang, barang titik get harga beli, barang titik get harga jual, barang titik get tanggal. Nah, nanti sudah ya, selesai. Nah, kita tambahkan fungsi simpan di sini ya, untuk fungsi simpan update-nya. Ya, klik 2 kali di button simpan ya, terus kita buat source code-nya. Ini maksudnya adalah kalau nama button simpannya di labelnya ya, ubah. Nah, kita akan tambahkan dulu di sini validasi kalau kode barangnya kosong. Kalau kode barang kosong ada warning the option pane titik show message dialog. This kode barang masih kosong. Ini ada warning. Option pane warning. Nah, selanjutnya kalau nama barangnya else ya, nama barangnya kosong, kita ganti jadi nama barang masih kosong ya. Nah, selanjutnya kalau harga beli, nah kalau harga beli harga jual nggak usah deh, kita buat validasinya 2 aja. Else. Nah, di sini kita tambahkan parameternya. Kode barangnya.
kode barang, nama barang, set harga beli, get value to string. Oke, ini sama ya, di copy aja. Tanggal expired, nah ini adalah update. Ya. Ini false. Bentar deh. Oke, ini untuk barang unit dialog udah selesai semua ya. Jadi kita sekarang satu Japa kelas lagi, barang controller ya. Bentar, Bang. Oke, di barang controller kita akan lengkapi source code-nya. Nah, di sini kita di bawah action per format buat dulu public boolean confirm komponen string title string message. Return J option pen pakai yes no option sama dengan J option titik show confirm dialog. Parent ininya message, title ininya J option pen, yes no option. Ya, seperti ini. Seperti ini ya, confirm ya. Nah, terus di bawah confirm kita buat fungsi atau prosedur refresh controller. Public void refresh controller. Oh ya, ini masih ada yang kurang ya untuk variabelnya. Privat barang DAO implement
private integer selected. Oke. Ini get all listnya, kemudian frame barang titik get text, cari request focus in Windows, frame barang titik get table model, set data, oh ini set datanya belum ada sepertinya ya, harusnya di tabel model udah ada set data. Nah, kita buka dulu yang tabel modelnya. Set datanya belum ada ya, kita harus tambahkan dulu. Ya, di sini kita tambahkan dulu public void, tinggalan ya, set datanya belum ada. List barang, ininya list, this titik list sama dengan list, file table data change. Oke, seperti ini. Nah, nanti tinggal gini panggil set data list. Oke. Jadi ketinggalan satu di set datanya. Selanjutnya kita akan bikin edit controllernya ya. Di bawah refresh controller, public void edit controller. Selected sama dengan frame barang get table data titik get selected row.